Halo saudara-saudara pencari makna. Sebelum kita menyelam ke dalam salah satu penemuan terbesar dalam hidup saya, jika pesan dalam video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dengan berlangganan, Anda tak hanya mendukung saluran ini, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang mencari kedalaman di luar permukaan. Selama lebih dari 50 tahun, saya mengarungi lautan terdalam manusia, jiwa. Saya memecahkan archetype, menelusuri simbol, dan menyelami alam bawah sadar kolektif yang menghubungkan kita semua. Dalam perjalanan itu, satu kesadaran yang mengganggu terus menghantui. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat mendasar dari ajaran Kristus yang telah disembunyikan dari kita. Ini bukan tentang kesalahan terjemahan kecil. Ini tentang pengubahan yang disengaja. Sebuah penyensoran terhadap teks-teks suci yang justru memegang kunci transformasi manusia seutuhnya. Dan tempat di mana kunci itu masih tersimpan, bukan di Roma, bukan di perpustakaan Eropa, melainkan di benua Afrika, di Ethiopia. Sementara Alkitab yang umum kita kenal berisi 66 buku yang disaring melalui kepentingan politik konsili-konsili kuno. Ada sebuah Alkitab di Ethiopia yang berisi 81 buku lengkap. 15 buku tambahan yang mungkin tidak pernah Anda dengar. Dan ketika saya mempelajarinya, saya tercengang. Teks-teks tambahan ini bukan sekadar dongeng religius. Mereka adalah panduan individuasi, peta jalan untuk transformasi psikologis yang saya habiskan puluhan tahun untuk coba uraikan dalam pekerjaan klinis saya. Mereka menggambarkan dengan tepat apa yang terjadi ketika manusia menghadapi bayangannya, shadow, mengintegrasikan archetype-nya, dan mencapai apa yang saya sebut sebagai diri sejati, the self. Gereja Roma membuang teks-teks ini karena mereka membongkar sebuah rahasia yang berbahaya, bahwa keselamatan bukan datang dari ketaatan buta pada sebuah institusi, tetapi dari proses internal transformasi psikologis. Bahwa Kristus tidak datang untuk mendirikan hierarki kekuasaan baru, tetapi untuk mengajarkan jalan menuju penemuan diri total. Dan Ethiopia, satu-satunya bangsa Afrika yang tak pernah terjajah, telah menjaga kebenaran yang utuh ini selama lebih dari 700 tahun. Izinkan saya tegas di sini. Saya bukan teolog dalam arti tradisional. Saya adalah seorang dokter jiwa, penjelajah kedalaman psikis manusia. Dan justru karena itulah saya bisa mengenali ketika sebuah ajaran spiritual mengandung kebenaran psikologis yang dalam. Apa yang saya temukan dalam naskah-naskah Ethiopia itu bukan mitologi primitif. Itu adalah kebijaksanaan psikologis yang canggih, yang diungkapkan dalam bahasa simbol, yang menggambarkan proses-proses alam bawah sadar yang saya saksikan sendiri pada ribuan pasien selama praktik klinis saya. Inilah awal dari sebuah penjelajahan yang akan mengubah cara Anda memandang tidak hanya iman Anda, tetapi juga perjalanan batin Anda sendiri. Mari kita mulai dengan memahami mengapa dan bagaimana kebenaran ini disembunyikan dari kita semua. Jika begitu berharganya ajaran-ajaran yang terkandung dalam 15 buku tambahan itu, lalu mengapa bisa hilang dari pandangan kita? Jawabannya tidak terletak pada kesalahan zaman, melainkan pada sebuah keputusan politik yang mengubah wajah spiritual Barat selamanya. Kita harus melangkah mundur ke tahun 325 Masehi, sebuah tahun yang, dari sudut pandang psikologi kedalaman, menjadi titik balik tragis bagi jiwa kolektif umat manusia. Kaisar Konstantinus mengumpulkan sebuah pertemuan besar yang kita kenal sebagai Konsili Nicea. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara, bukan sekadar debat teologis tentang hakikat Kristus. Dari kacamata psikolog, apa yang terjadi adalah represi atau penindasan sistematis pertama terhadap alam bawah sadar dalam sejarah kekristenan. Bayangkan ini, sebelum Konsili Nicea, kekristenan adalah sebuah gerakan yang sangat beragam dan hidup. Ada puluhan Injil, banyak sekali penafsiran tentang ajaran Yesus. Komunitas-komunitas yang menekankan aspek berbeda dari pesan yang sama. Keragaman ini bukanlah kekacauan. Ini adalah ekspresi alami dari bagaimana berbagai tipe psikologis mencerna pengalaman spiritual yang sama. Beberapa menekankan aspek gnosis, pengetahuan batin, yang lain pada visi apokaliptik, transformasi luar. Ada yang fokus pada ajaran moral, lainnya pada pengalaman mistis langsung.
Pluralitas ini mencerminkan kekayaan alam bawah sadar kolektif. Ia sedang berbicara melalui banyak saluran sekaligus. Namun, Konstantinus membutuhkan keseragaman. Dia membutuhkan satu kanon, satu doktrin, satu penafsiran resmi. Dan dari sudut pandang psikologi, apakah arti ini? Ini adalah kemenangan ego kolektif atas alam bawah sadar. Ini adalah pemaksaan kesadaran rasional atas konten-konten irasional, namun penuh makna, dari jiwa. Pada akhirnya, ini adalah pengkhianatan terhadap pesan awal Kristus yang selalu menunjuk pada penyatuan hal-hal yang berlawanan, bukan penghapusan salah satunya. Para uskup yang berkumpul di Nicea mengambil keputusan yang akan memiliki konsekuensi psikologis yang dahsyat selama 100-700 tahun berikutnya. Mereka memutuskan hanya 27 buku yang diterima sebagai perjanjian baru. Hanya 4 Injil yang dianggap otentik, sisanya dinyatakan sebagai apokrif, sesat, terlarang. Tanpa mereka sadari, yang mereka lakukan adalah menciptakan apa yang saya sebut sebagai bayangan kolektif, collective shadow, dari kekristenan. Semua teks yang dibuang itu, dengan ajaran mereka tentang kerajaan batin, transformasi psikologis, kekuatan simbolisme, tidak hilang begitu saja. Mereka tenggelam ke dalam alam bawah sadar kolektif, di mana mereka tetap aktif, terus memengaruhi dari dalam bayang-bayang. Dan disinilah hal yang menarik terungkap. Ethiopia tidak ambil bagian dalam penindasan besar-besaran ini. Saat Roma sibuk memilah mana konten alam bawah sadar yang boleh diterima dan mana yang tidak, Ethiopia sudah memiliki hubungan langsung mereka sendiri dengan Sang Terang. Mereka memutuskan untuk tidak menekan apapun. Mereka melestarikan semuanya. 81 buku lengkap, termasuk 15 buku yang berisi ajaran psikologis terdalam itu. Mari kita lihat sekilas apa yang terkandung dalam teks-teks tambahan ini dari kacamata psikologi. Kitab Henokh 108, pasal yang menggambarkan dengan luar biasa apa yang terjadi ketika archetype dari alam bawah sadar kolektif menerobos masuk ke kesadaran individu tanpa persiapan. Malaikat yang jatuh adalah konten alam bawah sadar yang turun ke kesadaran. Pengetahuan terlarang yang mereka ajarkan adalah apa yang saya sebut sebagai inflasi psikis. Ketika ego mengidentifikasi dirinya dengan konten arketipal tanpa mengintegrasikannya dengan benar. Kitab Yubileum, sebuah peta waktu psikologis, bukan waktu kronologis. Kalender 364 hari yang dijelaskannya adalah sebuah mandala, simbol keterpaduan, siklus lengkap kematian dan kelahiran kembali psikologis. Gembala Hermas, berisi visi-visi dan perintah yang menggambarkan tepat apa yang saya amati dalam visi-visi saya sendiri. Gambaran perempuan tua yang menjadi muda, menara yang dibangun, malaikat sebagai penuntun, ini adalah simbol-simbol klasik dari proses individuasi, diungkapkan dalam bahasa Kristen awal. Dan inilah yang tidak bisa ditoleransi oleh Roma. Semua teks ini mengajarkan bahwa transformasi psikologis yang mereka sebut keselamatan adalah proses internal yang bisa terjadi tanpa perantaraan lembaga luar. Mereka mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki akses langsung kepada Sang Terang, kepada yang ilahi, dan itu secara fundamental mengancam model kekuasaan yang sedang dibangun Roma. Dari kacamata psikolog, Konsili Nicea adalah contoh klasik dari apa yang terjadi ketika sebuah institusi mengutamakan kontrol di atas kebenaran psikologis. Ketika ego kolektif gereja memutuskan hanya konten tertentu dari alam bawah sadar yang boleh diterima, mereka menciptakan sebuah neurosis kolektif yang telah memengaruhi peradaban barat selama hampir 2 milenium. Karena bayangan yang ditekan selalu kembali. Konten alam bawah sadar yang dipinggirkan selalu menemukan cara untuk menampakkan diri. Biasanya dalam bentuk yang patologis. Lihatlah sejarah kekristenan barat pasca Nicea. Perang salib, inkuisisi, pemburuan penyihir, perang agama. Semua ini adalah contoh dari apa yang terjadi ketika bayangan kolektif yang tertekan meledak menjadi kekerasan yang diproyeksikan. Apa yang dibuang di Nicea bukanlah jahat. Itu hanyalah aspek-aspek dari manusia utuh yang tidak bisa diintegrasikan oleh kesadaran gerejawi pada waktu itu. Kekuatan feminin, spiritualitas, seksualitas, pengalaman mistis langsung, pengetahuan batin,
otonomi psikologis individu. Namun, Ethiopia menjaga semua ini. Dan itulah sebabnya kekristenan mereka terasa berbeda. Itu bukan kekristenan yang neurotik berdasarkan represi. Itu adalah kekristenan yang lebih lengkap, lebih integral, yang menghormati baik terang maupun kegelapan, baik maskulin maupun feminin, baik lembaga maupun pengalaman individual. Kini, di abad ke-21, ketika kita akhirnya mulai memahami jiwa manusia dalam seluruh kompleksitasnya, ketika kita akhirnya mengakui pentingnya alam bawah sadar, arketip, dan integrasi bayangan, ternyata ada sebuah tradisi Kristen yang tidak pernah menekan aspek-aspek ini. Sebuah tradisi yang menjaga ajaran lengkap tentang proses individuasi yang sesungguhnya diajarkan Kristus. Tradisi itu ada di Ethiopia. Dan 81 buku dalam Alkitab mereka adalah tidak kurang dari panduan individuasi paling lengkap yang dihasilkan oleh kekristenan awal yang terpelihara utuh selama lebih dari 100-700 tahun, menunggu saat di mana umat manusia siap untuk menerimanya. Lalu seperti apa sebenarnya kebijaksanaan psikologis yang diawetkan Ethiopia itu? Mari kita selami salah satu teks paling mengejutkan yang disingkirkan Roma, Kitab Henokh. Jika Anda pernah membaca Kejadian pasal 6 dan merasa ada sesuatu yang sangat penting yang hilang, percayalah pada naluri itu, karena naluri itu adalah suara diri sejati Anda yang mengenali bahwa Anda hanya diberi narasi yang tidak lengkap. Kejadian 6:1-4 hanya memberi kita 4 ayat singkat tentang anak-anak Allah yang mengawini anak-anak manusia dan tentang adanya raksasa. Lalu, cerita berlanjut seolah itu hanya detail kecil. Namun, dari kacamata psikologi, ini bukan detail kecil. Ini adalah peristiwa paling signifikan dalam seluruh kitab Kejadian. Ayat-ayat ini menggambarkan, dalam bahasa simbol, apa yang terjadi ketika arketip dari alam bawah sadar kolektif, diwakili sebagai anak-anak Allah atau malaikat, bertemu langsung dengan kesadaran manusia, diwakili sebagai anak-anak manusia. Dalam kitab Henokh, dikisahkan ada para penjaga, watchers, malaikat yang tugasnya mengamati manusia. Dalam istilah psikologis, ini mewakili fungsi alam bawah sadar untuk menjaga hubungan dengan kesadaran, mengawasi proses perkembangan ego. Namun, sesuatu yang salah terjadi. Para penjaga itu jatuh cinta pada perempuan manusia. Apa makna simbolisnya? Ini berarti konten-konten arketipal menjadi terikat dengan konten personal. Alih-alih mempertahankan fungsi transendennya, arketip-arketipe itu terlibat langsung dengan ego, menciptakan apa yang saya sebut sebagai penggabungan patologis antara alam bawah sadar kolektif dan kesadaran pribadi. Di bawah pimpinan seorang malaikat bernama Semjaza, para penjaga ini mengambil keputusan fatal. Mereka turun sepenuhnya, mengambil istri manusia dan mengajarkan pengetahuan yang belum waktunya untuk diungkap. Di sini kita memiliki simbol yang sempurna untuk menggambarkan keadaan psikotik tertentu atau pengalaman mistis yang tidak terintegrasi dengan baik. Alam bawah sadar kolektif menerobos masuk ke kesadaran dan menyampaikan pengetahuan, wahyu, wawasan yang belum siap diterima oleh ego. Kitab Henokh dengan jelas menyebutkan apa yang diajarkan para malaikat ini. Pembuatan senjata, mantra, astrologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Dari sudut pandang saya, ini bukan sekadar pengetahuan teknis. Mereka adalah simbol dari berbagai bentuk kekuatan yang bisa diperoleh jiwa ketika terbuka sebelum waktunya kepada alam bawah sadar kolektif. Pengetahuan tentang senjata melambangkan kekuatan agresi yang disadari. Pengetahuan mantra melambangkan kekuatan memanipulasi realitas melalui kata dan simbol. Semua ini adalah kekuatan jiwa yang nyata. Namun, jika diperoleh sebelum ego cukup berkembang untuk mengelolanya, hasilnya akan buruk. Dan inilah hal yang penting. Dari perkawinan campur antara malaikat dan manusia itulah, lahirlah para Nephilim, raksasa dengan proporsi mengerikan. Mereka digambarkan setinggi 3.000 hasta, jelas bukan ukuran fisik harfiah. Ini adalah bahasa simbol untuk menggambarkan inflasi psikis masif. Para Nephilim adalah simbol kompleks otonom yang membesar hingga mendominasi kepribadian sepenuhnya.
Kitab Henokh menggambarkan bagaimana raksasa-raksasa ini memakan semua hasil bumi, menghabiskan semua sumber daya, dan akhirnya memakan manusia sendiri. Ini adalah gambaran yang sempurna dalam bahasa simbol tentang apa yang terjadi ketika sebuah kompleks otonom mengalami inflasi. Ia menghabiskan semua energi psikis yang tersedia. Ego menjadi miskin, kelelahan, tidak bisa berfungsi karena seluruh libidonya, tenaga psikis, telah dimakan oleh kompleks yang membengkak itu. Saya telah menyaksikan ini berkali-kali dalam klinik. Seorang pasien mengalami penerobosan alam bawah sadar, sebuah pengalaman spiritual yang kuat dan penuh cahaya. Jika dia tidak bisa mengintegrasikan pengalaman itu, jika dia mengidentikan dirinya sepenuhnya dengan pengalaman itu, hasilnya adalah inflasi. Pasien mulai percaya bahwa dirinya adalah sang archetype itu sendiri, bahwa dia adalah Kristus, nabi khusus, atau memiliki misi kosmik yang unik. Kompleks mesianis, seperti saya menyebutnya, ini akan melahap seluruh kepribadian dan pada akhirnya mulai memakan ego, menghancurkan kemampuan orang tersebut untuk berfungsi dalam realitas biasa. Inilah alasan sebenarnya dari kisah air bah dalam kitab Kejadian. Bukan semata-mata karena kejahatan manusia besar, tetapi karena genetika psikis manusia telah rusak. Konten alam bawah sadar kolektif telah tercampur secara kacau dengan kesadaran manusia, menciptakan hibrida psikis yang monstruus yang mengancam akan menghancurkan keseimbangan hubungan antara sadar dan tidak sadar. Air bah melambangkan riset psikis total, simbol dari apa yang harus terjadi ketika jiwa sudah begitu patologis, sehingga satu-satunya solusi adalah kehancuran total, diikuti oleh awal yang baru. Dalam istilah klinis, ini mirip dengan disintegrasi psikis yang diikuti reintegrasi. Yang menarik, kisah lengkap ini ada dalam kekristenan awal. Bapak-bapak gereja awal seperti Justinus Martir dan Irenaeus mengutip kitab Henokh sebagai tulisan yang inspirasional. Namun, pada abad keempat, setelah konsili Nicea, kitab ini dinyatakan sebagai apokrif. Mengapa? Karena kitab ini berbicara tentang malaikat yang tidak taat. Karena kitab ini mengungkapkan bahwa pengetahuan manusia memiliki asal-usul yang kompleks dan berbahaya. Karena kitab ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri harus turun tangan secara drastis. Ide-ide ini berbahaya secara psikologis bagi gereja yang sedang membangun hierarki ketaatan mutlak. Narasi kontrol kelembagaan akan melemah jika ada kompleksitas seperti ini. Namun Ethiopia tidak membuangnya. Mereka melestarikannya lengkap 108 pasal, semua visi tentang takdir jiwa dan penghakiman terakhir. Mereka melestarikannya. Mungkin secara intuitif memahami bahwa teks ini mengandung kebenaran psikologis yang dalam tentang sifat jiwa manusia dan hubungannya dengan sang terang. Bukti pentingnya kitab Henokh ini, naskah-naskahnya ditemukan di antara gulungan laut mati pada tahun 1947, membuktikan bahwa teks ini telah ada jauh sebelum kelahiran Yesus dan dibaca oleh komunitas Yahudi pada masanya. Bahkan ketika Yesus menyebut diri anak manusia, ia menggunakan gelar persis yang digunakan dalam kitab Henokh untuk sang Mesias. Ini bukan kebetulan, ini adalah koneksi langsung. Dari kacamata psikolog, kitab Henokh adalah dokumen yang tak ternilai. Ini adalah salah satu deskripsi paling detail tentang apa yang terjadi ketika alam bawah sadar kolektif menerobos ke kesadaran tanpa persiapan. Ini adalah peringatan tentang bahaya inflasi psikis. Ini adalah peta tentang bahaya di jalan individuasi jika dilakukan tanpa kehati-hatian. Roma ingin ini tetap tersembunyi, tapi Ethiopia menjaganya. Dan sekarang Anda memiliki akses kepada pengetahuan penting tentang sifat jiwa Anda sendiri. Namun, pelajaran tentang dinamika batin ini baru permulaan. Bagaimana dengan ritme dan waktu dari transformasi ini? Disinilah kitab Ethiopia berikutnya mengungkapkan keajaibannya. Kitab Henokh mengajarkan kita tentang bahaya menerobos ke kedalaman jiwa tanpa persiapan. Namun, proses transformasi batin bukanlah peristiwa yang kacau. Ia memiliki ritme, pola, dan waktu tersendiri. Inilah kebijaksanaan yang diajarkan oleh kitab Ethiopia berikutnya, kitab Yubileum. Pernahkah Anda merasa bahwa waktu bergerak dengan cara yang berbeda,
saat Anda mengalami perubahan batin yang mendalam. Mengapa momen-momen tertentu terasa penuh makna, sementara periode panjang lainnya terasa kosong? Jawabannya terletak pada perbedaan antara waktu kronologis, kronos, dan waktu psikologis yang bermakna, kairos. Kitab Yubileum, yang juga dikenal sebagai kejadian kecil dan terpelihara utuh dalam Alkitab Ethiopia, pada hakikatnya adalah sebuah teks tentang waktu psikologis. Kitab ini menceritakan kembali seluruh kisah dari penciptaan hingga Musa, tetapi dengan detail kronologis yang sangat teliti, menurut sebuah kalender khusus 364 hari. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti obsesi pada penanggalan. Namun, jika dibaca dengan kacamata psikologi, kita segera mengenali apa sebenarnya ini. Sebuah mandala waktu, sebuah simbol keterpaduan dari siklus-siklus lengkap kematian dan kelahiran kembali psikologis. Angka 364 hari ini memiliki makna psikologis yang dalam. Angka ini habis dibagi 7, berarti setiap tahun terdiri dari tepat 52 minggu penuh. Ini bukan sekadar kemudahan matematis, ini adalah simbol kesempurnaan, siklus yang utuh, totalitas. Angka 7 muncul berulang dalam alam bawah sadar kolektif sebagai simbol kesempurnaan kosmis. 7 hari penciptaan, 7 planet klasik, 7 cakra. 7 adalah angka keseluruhan yang lengkap. Sebuah tahun dengan 364 hari adalah tahun dengan 52 siklus mingguan penuh. 52. Kematian dan kelahiran kembali. Kecil yang memuncak dalam satu siklus tahunan yang sempurna. Ini adalah mandala waktu yang sempurna, sebuah simbol bagaimana waktu psikologis sesungguhnya bekerja. Dalam siklus penyempurnaan, bukan dalam garis lurus tak berujung. Dan inilah yang menarik. Menurut naskah Laut Mati, kalender inilah yang digunakan oleh kaum Esseni, komunitas Yahudi paling asketis dan maju secara spiritual pada zaman Yesus. Kaum Esseni yang tinggal di padang gurun, yang memelihara naskah-naskah suci, menggunakan kalender 364 hari ini. Jika Yesus memang memiliki kontak dengan kaum Esseni, seperti diduga banyak sarjana, maka sangat mungkin ia sendiri mengenal dan menggunakan kalender sakti ini. Namun, Roma memiliki rencana lain. Ketika kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, mereka mengadopsi kalender Julian 355 hari, yang tidak selaras sempurna dengan pekan. Akibatnya, perayaan-perayaan suci mulai bergeser, mengambang dari satu hari ke hari lainnya setiap tahun. Paskah, perayaan terpenting, tidak lagi memiliki tanggal tetap. Dari sudut pandang psikologis, apa artinya ini? Artinya kontrol atas waktu yang sakral, kapan momen-momen bermakna secara spiritual dirayakan, beralih dari sesuatu yang ditentukan oleh tatanan kosmis objektif menjadi sesuatu yang ditentukan oleh otoritas gerejawi manusia. Gereja yang memutuskan kapan Paskah dirayakan. Ini adalah bentuk kontrol psikologis yang halus namun kuat atas umat beriman. Kitab Yubileum seolah telah meramalkan hal ini. Dalam Yubileum 6:37 tertulis, "Karena ada orang-orang yang akan mengamati bulan dengan teliti, maka mereka akan menajiskan waktu dan menjadikan suatu hari sebagai kesaksian palsu dan suatu hari raya yang najis." Ini adalah nubuat tentang pengkotoran waktu sakral, sebuah peringatan bahwa manusia akan meninggalkan kalender ilahi 364 hari dan mengadopsi kalender buatan manusia, sehingga kehilangan koneksi dengan tatanan kosmis. Dan itulah yang terjadi. Tetapi sekali lagi, Ethiopia bertahan. Gereja Ortodoks Ethiopia mempertahankan kalendernya sendiri, yang berbeda dari kalender Gregorian Barat. Meski bukan persis kalender 394 hari dari Kitab Yubileum, mereka mempertahankan prinsip bahwa waktu sakral tidak boleh ditentukan secara sewenang-wenang oleh otoritas manusia, melainkan harus mencerminkan tatanan kosmis yang lebih dalam. Namun, Kitab Yubileum bukan cuma soal kalender. Kitab ini mengungkap detail-detail yang dihilangkan dalam Kitab Kejadian, dan detail-detail ini memiliki makna psikologis yang mendalam. Contohnya, Kitab Yubileum menyebutkan nama-nama istri para patriark. Mengapa ini penting? Karena dalam simbolisme arketipal,
aspek maskulin dan feminin, animus dan anima. Harus diakui dan disebutkan namanya agar integrasi psikologis menjadi lengkap. Kitab ini juga memberikan tanggal-tanggal pasti, air bah. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa arketipal dari alam bawah sadar kolektif terjadi dalam waktu kairos pada momen-momen spesifik yang bermakna secara kosmis, bukan secara acak. Dan ada satu hal lain yang secara psikologis sangat menarik. Kitab Yubileum mengungkap bahwa setelah air bah, ketika Nuh dan anak-anaknya mencoba membangun dunia kembali, para roh jahat, keturunan spiritual para Nephilim, terus menyerang umat manusia. Dari kacamata psikologis ini berarti, bahkan setelah riset psikis total, bahkan setelah kesadaran dimurnikan melalui proses kehancuran dan kelahiran kembali, kompleks-kompleks otonom, kecenderungan patologis, pola-pola destruktif, tidak hilang sepenuhnya. Mereka tetap tinggal di alam bawah sadar menunggu kesempatan untuk muncul kembali. Ini persis seperti yang saya amati dalam praktik klinis. Seorang pasien melalui proses terapi yang dalam, mengalami transformasi sejati, mencapai tingkat integrasi baru, tetapi kompleks-kompleks lama tidak lenyap begitu saja. Mereka tetap ada dalam alam bawah sadar dalam bentuk yang lebih lunak, dan jika pasien tidak menjaga kewaspadaan psikologis yang konstan, mereka bisa aktif kembali. Kitab Yubileum bahkan menyatakan bahwa Tuhan mengizinkan 1/10 dari roh-roh jahat itu untuk tetap bebas. Dari sudut pandang psikologis ini sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa kegelapan atau bayangan tidak dihilangkan sepenuhnya atas desain ilahi. Mengapa? Karena tanpa kehadiran bayangan, tanpa kemungkinan akan yang negatif, tanpa ketegangan antara hal-hal yang berlawanan, tidak akan ada perkembangan psikologis yang sejati. Individuasi membutuhkan integrasi hal-hal yang berlawanan, dan itu hanya mungkin jika kedua kutub itu ada. Jika hanya ada kebaikan mutlak, tidak akan ada pilihan, tidak akan ada perkembangan moral, tidak akan ada transformasi psikologis yang otentik. Inilah kebijaksanaan psikologis yang dalam yang diungkapkan dalam bahasa mitologis. Dan Roma membuangnya karena tidak cocok dengan teologi sederhana mereka tentang pertentangan mutlak antara baik dan jahat. Namun Ethiopia memeliharanya karena mereka mungkin secara intuitif memahami bahwa realitas psikologis jauh lebih kompleks daripada kategori moral yang disederhanakan. Pada intinya, Kitab Yubileum adalah peta waktu psikologis tentang siklus-siklus perkembangan dan transformasi yang dilalui jiwa dalam perjalanannya menuju totalitas. Roma mengubah kalender karena butuh kontrol atas waktu yang bermakna. Ethiopia mempertahankan kalender asli dan bersamanya mempertahankan kebijaksanaan, bahwa waktu psikologis beroperasi menurut prinsip-prinsip kosmis, bukan menurut keputusan manusia. Namun, masih ada lagi. Jika ajaran-ajaran ini tentang dinamika batin dan ritme waktunya telah terjaga, lalu bagaimana dengan jejak nyata dari hubungan khusus antara Ethiopia dan yang ilahi ini? Disinilah sebuah teks lain yang tak ternilai mulai bercerita, sebuah kisah yang menghubungkan Afrika dengan Yerusalem, bukan melalui penaklukan, tetapi melalui pertemuan dua jiwa yang setara. Kita telah melihat bagaimana Ethiopia menjaga peta perjalanan batin dan ritme waktunya. Namun ada sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana awal mula hubungan istimewa antara tanah ini dengan sumber kebijaksanaan spiritual? Jawabannya tidak ditemukan dalam doktrin, tetapi dalam sebuah kisah yang hidup, sebuah epsi nasional Ethiopia yang juga merupakan teks suci. Kebra Nagas, Kemuliaan Raja-Raja. Teks yang tidak ada dalam Alkitab manapun di barat ini menceritakan kisah yang mungkin Anda kira Anda kenal, pertemuan Ratu Sheba dan Raja Salomo. Namun ini bukan sekadar kunjungan diplomatis. Dalam versi Ethiopia, ini adalah pertemuan arketipal antara feminin dan maskulin, antara kebijaksanaan Afrika dan kebijaksanaan Semit, antara dua cara berbeda dalam menjalin hubungan dengan Sang Terang. Alkitab Anda hanya memberikan 8 ayat singkat tentang pertemuan ini. Sang Ratu datang, bertanya, mendapat jawaban, lalu pergi, selesai. Tetapi Kebra Nagast yang dipelihara Ethiopia selama lebih dari 1.500 tahun
menghabiskan bab-bab lengkap untuk mengungkap makna mendalam dari pertemuan ini. Dari sudut pandang psikologis, mari kita tanyakan, siapa mereka secara simbolis? Salomo mewakili prinsip maskulin, logos, kebijaksanaan rasional, hukum, tatanan mapan, tradisi patriarkal. Ratu Sheba, disebut Makeda dalam tradisi Ethiopia, mewakili prinsip feminin, eros, kebijaksanaan intuitif, koneksi dengan bumi, kekuatan feminin yang otonom. Pertemuan mereka bukan sekadar politik. Dalam bahasa Jungian, ini adalah pertemuan antara animus dan anima pada tingkat kolektif. Ketika Makeda melakukan perjalanan ke Yerusalem dan menyaksikan kebijaksanaan Salomo, dia tidak hanya terkesima secara intelektual. Dia mengalami apa yang saya sebut proyeksi positif animus. Dia melihat pada Salomo kualitas maskulin yang perlu dia integrasikan, kebijaksanaan yang terartikulasi, tatanan yang sistematis, koneksi dengan Tuhan yang transenden. Sebaliknya, Salomo saat melihat Makeda mengalami proyeksi anima. Dia melihat pada ratu itu kualitas feminin yang telah dia tekan dalam pencarian obsesifnya akan kebijaksanaan rasional, koneksi dengan alam, intuisi yang dalam, kekuatan feminin yang tidak tunduk pada patriarki. Kebra Nagast menceritakan bahwa Makeda tinggal selama 6 bulan di Yerusalem, setengah tahun, setengah siklus lengkap. Ini adalah simbol dari sebuah proses integrasi parsial yang signifikan. Selama 6 bulan itu, menurut teks, Makeda belajar tentang Tuhan Israel, hukum Musa, kebijaksanaan Salomo, dan Salomo belajar darinya tentang kerajaan Sheba, tradisi Afrika, cara-cara berbeda dalam berhubungan dengan yang ilahi. Dan dari penyatuan ini, baik spiritual maupun fisik, menurut teks, lahirlah seorang putra, menelik I. Secara simbolis, apakah makna kelahiran ini? Ini melambangkan sintesis dari hal-hal yang berlawanan. Hasil kreatif yang muncul ketika maskulin dan feminin, logos dan eros, tradisi Semit dan tradisi Afrika, bertemu dan bersatu secara sejati. Menelik, yang namanya berarti putra orang bijak, adalah simbol diri sejati yang terrealisasi, hasil dari proses individuasi yang sukses. Dia membawa dalam dirinya baik kebijaksanaan Salomo maupun kekuatan Makeda. Namun bagian paling menarik secara psikologis dari Kebra Nagast adalah ini. Ketika Menelik dewasa dan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menemui ayahnya, Salomo langsung mengenalinya. Kemiripannya tak terbantahkan. Salomo ingin Menelik tinggal menjadi penerusnya, meneruskan dinasti di Israel. Tetapi Menelik menolak. Mengapa? Karena takdirnya bukanlah meniru ayahnya. Takdirnya adalah menciptakan sesuatu yang baru di tanah dan bangsanya sendiri. Ini adalah gambaran sempurna dari proses individuasi. Sang putra harus membedakan diri dari sang ayah. Diri yang muncul tidak bisa sekadar melanjutkan tradisi yang mapan. Dia harus menciptakan jalannya sendiri, mengintegrasikan apa yang telah dipelajari dari masa lalu, tetapi bergerak ke arah yang unik. Menyadari hal ini, Salomo memberkatinya dan mengirimkan bersamanya para putra sulung imam dan orang Lewi Israel. Para pemuda ini secara simbolis mewakili transmisi pengetahuan suci, tradisi spiritual, bukan untuk direplikasi secara identik, tetapi untuk diintegrasikan dalam konteks baru. Dan inilah bagian paling kontroversial dari Kebra Nagast. Menurut teks, Azaria, putra imam besar Zadok, mendapat mimpi di mana seorang malaikat memerintahkannya untuk membawa tabut perjanjian ke Ethiopia. Secara harfiah historis, ini sangat kontroversial. Tetapi secara simbolis apa artinya? Tabut perjanjian mewakili kehadiran Tuhan, yang paling sakral, titik kontak tertinggi antara manusia dan ilahi. Secara simbolis, tabut mewakili apa yang saya sebut sang diri, the self, totalitas jiwa yang mencakup baik kesadaran maupun ketidaksadaran. Bahwa tabut dibawa dari Israel ke Ethiopia melambangkan pergeseran pusat gravitasi spiritual. Bukan bahwa Tuhan meninggalkan Israel, tetapi kemampuan untuk memelihara yang paling sakral, untuk menjaga koneksi dengan sang terang tanpa mengotorinya dengan agenda politik, berpindah ke tempat baru. Dan tempat baru itu adalah Ethiopia. Menurut tradisi Ethiopia yang tak terputus, tabut itu berada di Aksum,
dijaga oleh seorang biarawan yang adalah satu-satunya manusia yang diizinkan untuk melihatnya. Tradisi ini telah berlangsung selama lebih dari 2.500 tahun. Apakah ini dapat diverifikasi secara historis? Mungkin tidak. Tetapi apakah ini signifikan secara simbolis? Sangat. Karena apa yang diceritakan kisah ini dalam bahasa simbol adalah bahwa Ethiopia menjadi penjaga dari yang paling sakral. Ketika Eropa sibuk dengan perang politik yang disamarkan sebagai perselisihan teologis, Ethiopia menjaga koneksi sejati dengan Sang Terang. Ketika Roma memanipulasi teks-teks suci untuk tujuan kontrol kelembagaan, Ethiopia menjaga teks-teks lengkap tanpa korupsi. Kebra Nagas bukan hanya sejarah nasional. Ini adalah simbol arketipal tentang bagaimana Afrika, khususnya Ethiopia, memainkan peran penting dalam memelihara yang sakral ketika seluruh dunia Kristen lainnya dalam bahaya kehilangannya. Dan ini membawa kita pada sebuah pertemuan singkat, namun sangat bermakna dalam Perjanjian Baru, yang makna lengkapnya hanya dipahami melalui tradisi Ethiopia. Pertemuan antara Filipus dan Sida-Sida Ethiopia. Dalam Kisah Para Rasul 8, Alkitab Anda hanya memberikan 8 ayat untuk kisah ini. Seorang pejabat Ethiopia sedang membaca Yesaya. Filipus menjelaskan bahwa nubuat itu merujuk pada Yesus. Orang itu percaya, dibaptis, dan melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Selesai. Tetapi dari kacamata psikologis, pertemuan ini sangat berarti. Sida-Sida ini bukan orang biasa. Dia adalah bendahara kerajaan, seorang yang berkuasa. Dan dia sedang membaca Yesaya 53, pasal tentang hamba yang menderita. Dengan sungguh-sungguh mencari pemahaman. Dia sudah dalam proses pencarian spiritual. Dan pada momen yang tepat, Filipus muncul dengan jawabannya. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang saya sebut sinkronisitas, kebetulan yang bermakna antara peristiwa eksternal dan internal yang tidak memiliki hubungan sebab akibat jelas, tetapi dihubungkan oleh maknanya. Sang Sida-Sida secara simbolis mewakili sesuatu yang penting. Seorang Sida-Sida adalah orang yang dikebiri, seseorang yang tidak dapat memenuhi fungsi seksual maskulin tradisional. Secara simbolis, ini bisa mewakili seseorang yang telah melampaui identifikasi biasa dengan ego maskulin konvensional, seseorang yang telah mengorbankan satu bentuk kekuatan maskulin tradisional untuk mengakses bentuk hubungan yang berbeda dengan yang ilahi. Dalam banyak tradisi kuno, Sida-Sida justru melayani dalam peran religius, karena kondisi mereka yang liminal, tidak sepenuhnya maskulin maupun feminin menurut norma budaya, menjadikan mereka mediator antar dunia. Ketika Filipus menghilang secara ajaib setelah baptisan dan sang Sida-Sida melanjutkan perjalanannya dengan sukacita, ini mengandung pesan psikologis yang kuat. Fungsi guru eksternal berakhir ketika proses internal telah diaktifkan. Transformasi yang telah dimulai berlanjut secara internal dengan sukacita yang bertahan. Menurut tradisi Ethiopia, Sida-Sida yang bernama Bachos ini tidak diam ketika kembali ke negerinya. Dia membagikan pengalamannya, mengajar tentang Yesus, dan menjadi agen transformasi kolektif. Apa yang terjadi dalam jiwanya secara individual menyebar ke jiwa kolektif bangsanya. Dan ini terjadi beberapa dekade sebelum kekristenan tiba di Roma. Inilah cara Injil tiba di Afrika. Bukan melalui penaklukan militer atau pemaksaan politik, tetapi melalui pertemuan yang otentik, sebuah sinkronisitas yang bermakna, sebuah transformasi psikologis yang sejati. Ethiopia menerima kekristenan dengan cara ini, dan itulah sebabnya kekristenan mereka terasa berbeda. Itu tidak membawa neurosis kekuasaan dan penaklukan. Dari sudut pandang saya sebagai psikolog, ini menjelaskan mengapa Ethiopia mampu menjaga teks-teks lengkap tanpa menyerah pada tekanan sensor yang melanda Eropa, karena hubungan mereka dengan kekristenan tidak dimediasi oleh struktur kekuasaan politik. Itu adalah hubungan yang lebih langsung, lebih psikologis, lebih otentik, dan keaslian psikologis inilah yang membuka pintu kepada ajaran terdalam yang ditekan Roma. Ajaran tentang kerajaan batin, bahwa Sang Ilahi bersemayam di dalam diri setiap manusia, menunggu untuk ditemukan. Pertemuan antara Filipus dan Sida-Sida Ethiopia menunjukkan bahwa transformasi sejati bermula dari dalam. Dan inilah kebenaran yang mempersatukan semua kitab yang dijaga Ethiopia.
sebuah ajaran Yesus yang muncul dalam Alkitab Anda, tetapi makna sesungguhnya telah sistematis diredam selama hampir 2000 tahun. Lukas 17:21 mengatakan, "Kerajaan Allah ada di antara kamu." Atau dalam terjemahan yang lebih tepat dari bahasa Yunani aslinya, kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Di dalam, bukan di surga masa depan, bukan di institusi luar, bukan dimediasi oleh para imam, di dalam dirimu. Dari sudut pandang saya sebagai psikolog, inilah ajaran paling revolusioner yang pernah diucapkan Yesus. Karena jika kerajaan Allah ada di dalam, maka proses menemukan Tuhan pada hakikatnya adalah proses psikologis internal. Sebuah perjalanan menjelajahi kedalaman jiwamu sendiri, hingga kamu menemukan apa yang saya sebut sang diri, the self, totalitas keberadaanmu yang mencakup baik yang sadar maupun yang tak sadar, baik ego maupun archetype. Namun ajaran ini secara fundamental mengancam model mediasi gerejawi yang dibangun Roma. Jika setiap manusia memiliki kerajaan Allah di dalam dirinya sendiri, lalu untuk apa hierarki imam untuk menjadi perantara hubunganmu dengan Tuhan? Untuk apa sakramen yang dikontrol institusi? Untuk apa otorisasi organisasi luar untuk memiliki pengalaman langsung dengan yang ilahi? Jawabannya jelas. Kamu tidak membutuhkannya. Setidaknya, tidak seperti cara Roma menginginkan kamu bergantung padanya. Ritual dan komunitas bisa membantu, bisa memfasilitasi proses, tetapi bukanlah hal yang mutlak diperlukan, karena kerajaan itu sudah ada di dalam dirimu, sudah hadir, sudah dapat diakses, hanya menunggu untuk ditemukan. Ajaran ini muncul lebih eksplisit dalam teks-teks yang diputuskan Roma untuk tidak dimasukkan ke dalam kanon. Injil Thomas ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945, mengungkapkannya dengan kejelasan luar biasa. Logion 3 berkata, Yesus berkata, "Jika mereka yang memimpinmu berkata padamu, 'Lihatlah kerajaan itu di surga,' maka burung-burung di udara akan mendahuluimu. Jika mereka berkata, 'Kerajaan itu di laut,' maka ikan-ikan akan mendahuluimu. Tetapi kerajaan itu ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Ketika kamu mengenal dirimu sendiri, maka kamu akan dikenal dan akan mengerti bahwa kamu adalah anak-anak Bapa yang hidup. Ketika kamu mengenal dirimu sendiri, inilah kunci segalanya." Apa yang diajarkan Yesus di sini adalah tepat apa yang saya habiskan hidup saya untuk membantu para pasien capai. Pengetahuan diri yang sejati. Bukan pengetahuan dangkal ego tentang dirinya, tetapi pengetahuan mendalam tentang totalitas keberadaan, termasuk aspek-aspek tak sadar, bayangan archetype dan percikan ilahi yang ada di pusat setiap jiwa manusia. Inilah proses yang saya sebut individuasi. Ketika kamu menyelesaikan proses pengetahuan diri total ini, maka kamu akan dikenal dan akan mengerti bahwa kamu adalah anak-anak Bapa yang hidup. Bukan bahwa kamu akan menjadi anak Allah pada saat itu, tetapi kamu akan memahami bahwa kamu selalu telah menjadi anaknya. Keanggotaan ilahi bukanlah sesuatu yang kamu peroleh melalui ritual luar. Itu adalah sesuatu yang kamu temukan melalui eksplorasi ke dalam. Yesus berkata, "Jika kamu membawa keluar apa yang ada di dalam dirimu, apa yang kamu bawa keluar akan menyelamatkanmu. Jika kamu tidak membawa keluar apa yang ada di dalam dirimu, apa yang tidak kamu bawa keluar akan menghancurkanmu." Ini adalah salah satu pernyataan paling mendalam tentang psikologi kedalaman yang pernah diformulasikan. Apa yang ada di dalam dirimu, jika tetap tak sadar, jika tetap tak diakui, jika tetap ditekan, pada akhirnya akan menghancurkanmu. Yang tidak dibawa ke cahaya kesadaran menjadi otonom, menjadi kompleks patologis, kekuatan destruktif. Namun, jika kamu melakukan pekerjaan untuk membawa konten-konten ini ke kesadaran, maka konten yang sama yang bisa menghancurkanmu itu akan menjadi sumber keselamatanmu, transformasimu, individuasi lengkapmu. Saya telah menyaksikan ini ribuan kali secara klinis, yang menyangkal aspek gelap mereka, yang memproyeksikan semua yang negatif pada orang lain, akhirnya mengembangkan gejala neurotik yang parah. Tetapi pasien yang memiliki keberanian untuk menghadapi bayangan mereka, untuk mengintegrasikan apa yang mereka sangkal, mengalami transformasi yang mendalam dan langgeng.
Inilah tepatnya ajaran yang diartikulasikan Yesus dalam Injil Thomas. Masukkan Injil ini ke dalam kanon karena terlalu berbahaya. Karena Injil ini mengungkapkan bahwa keselamatan pada dasarnya adalah proses psikologis internal, bukan ritual eksternal yang dikelola hierarki gerejawi. Ethiopia mungkin tidak memasukkan Injil Thomas ke dalam kanon resmi mereka, tetapi mereka menjaga prinsip fundamental yang diartikulasikan Injil ini. Henokh Yubileum Gembala Hermas, kita menemukan ajaran yang sama yang diungkapkan dalam bentuk berbeda, bahwa transformasi sejati adalah proses internal, bahwa pengetahuan akan Tuhan membutuhkan pengetahuan akan dirimu sendiri, bahwa bait sejati bukan terbuat dari batu, tetapi dari hati yang bertransformasi. Seorang biarawan Ethiopia abad ke-15, Abba Georgis dari Gasica, menulis, "Bait sejati Tuhan tidak terbuat dari batu atau kayu. Di Tuhan dengan ketulusan, di sanalah Roh Kudus berdiam. Di sanalah pengorbanan sejati dipersembahkan, pengorbanan jiwa yang remuk dan rendah hati." Ini bukan teologi gnostik yang sesat. Ini adalah kekristenan awal yang otentik, yang diungkapkan dalam istilah yang akan diakui setiap psikolog sebagai kebenaran yang mendalam. Bait internal, ruang sakral di dalam jiwa di mana manusia dan ilahi bertemu, lebih penting daripada struktur eksternal manapun. 4. Mencatat kata-kata Yesus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam ritual eksternal tanpa pemahaman internal, bukan dalam ketaatan buta pada otoritas manusia, dalam roh dari kedalaman keberadaan. Ikal tentang siapa dirimu sebenarnya, termasuk bayanganmu, termasuk aspek-aspek tertekanmu, termasuk segala sesuatu yang telah kamu sangkal. Inilah ajaran pusat Yesus. Dan Roma menguburnya di bawah lapisan hierarki, liturgi, dan kontrol institusional. Mereka membangun katedral batu yang masif, tepat untuk mengalihkan perhatian dari ajaran bahwa bait sejati ada di dalam. Tepat untuk menyembunyikan bahwa penyembahan sejati adalah tindakan internal hubungan langsung dengan yang ilahi. Tetapi Ethiopia menjaga ajaran aslinya. Gereja-gereja mereka, meski indah, selalu menekankan bahwa mereka hanyalah ruang yang memfasilitasi penyembahan internal, bukan pengganti bait interior. Ritual mereka, meski rumit, selalu dipahami sebagai bantuan untuk transformasi psikologis internal, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Jaga untuk kita, sebuah peta jalan yang tidak terpotong, yang mengingatkan kita bahwa perjalanan terpenting adalah perjalanan ke dalam, bahwa semua kitab suci, semua ritual, semua komunitas, pada akhirnya harus menunjuk pada realitas tunggal itu, bahwa Tuhan telah menempatkan percikan kerajaan-Nya di dalam hati setiap manusia. Arti psikologis yang paling lengkap adalah proses menemukan dan menyadari percikan itu sepenuhnya, proses menjadi diri sejati kita. Ethiopia, dengan 81 kitabnya, tidak hanya menjaga teks-teks kuno. Mereka menjaga ingatan bahwa kekristenan pada awalnya adalah sebuah jalan transformasi batin, sebuah jalan yang mengatakan, jangan hanya melihat keluar, menyelamlah ke dalam, jangan hanya taat, pahamilah, jangan hanya percaya, kenalilah dirimu sendiri. Dengan kebisingan eksternal, krisis makna dan pencarian identitas, pesan ini mungkin lebih mendesak dari sebelumnya. Mungkin setelah 1.700 tahun, akhirnya kita siap untuk mendengarkan. Akhir.